Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Bro, kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita masih belajar seputar array ya. Kita akan menggunakan fungsi yang namanya array from. Mulainya silakan teman-teman masuk ke direktori tutorialnya ya. Direktori latihannya ya, direktori JavaScript tutorial. Nah, kita akan membuat direktori 115 array from. Oke. Saya akan masuk ke direktori 115. Kita akan clear screen, kita akan buka neofilmnya. Oke, kita buka sidebarnya. Kita akan buat file index.html. Kemudian kita akan buat lagi folder JS dan file script.js. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan buatkan basic tag HTML-nya. HTML kita buat, CSS-nya kita hapus dulu, tidak kita pakai supaya tidak error ya. Oke, kita escape, kita buka lagi file JS-nya. Kita tutup lagi sidebar-nya. Oke. Nah, ini array from ini digunakan untuk membuat larik baru dari objek mirip larik atau objek yang dapat diubah. Jadi kita akan menghasilkan larik baru dari fungsi ini. Nah, ini ada di ES5, ES6 ke atas ya. Nah, kalau di ES5 untuk menghasilkan larik baru kita harus menggunakan perulangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita contohkan untuk ketika ES5 ke bawah ya. Misalkan kita memiliki function namanya array from argument. Nah, seperti ini. Kita akan buat sebuah variabel. Kita gunakan var result. Nah, sama dengan ini sebuah array kosong seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat perulangan for. Kita akan gunakan for var i sama dengan 0. Kemudian kita akan ulangi i kurang dari argumen dot length. Nah, kemudian kita akan incrementkan 1 ya, plus plus. Oke, di sini kita langsung isi result dot push ini kan kita sudah pernah pelajari untuk menambahkan array ya, argumen indeks ke i. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba panggil ya. Kita buat variabel misalkan fruit sama dengan array argumen, kita akan ambil apple misalkan ya, kemudian banana, kemudian orange misalkan seperti ini ya. Kita akan save. Nah, saya akan cetak console.log fruit seperti ini. Nah, kita akan buka Ctrl L lab servernya. Oke, klik kanan, inspect. Kita cek konsolnya. Ini undefined ya. Kita coba lihat. Kita buat ini menyamping. Oke, ini args, kemudian fruit. Ini argumen dot length i plus plus, kita result dot push. Oh, kita belum return kan ya, kita return kan result. Nah, seperti ini, kita save. Nah, sekarang sudah ada ya. Nah, itu cara lama ya, di ES5 ke bawah seperti ini. Nah, kalau di ES6 ke atas ada fungsi yang namanya atau kita coba sederhanakan lagi ya. Ini masih bisa kita sederhanakan. Misalkan saya buat fungsi yang sama, array argumen 2. Nah, seperti ini. Ini ketika kita membuat fungsi nggak perlu pakai perulangan, kita langsung return kan array. Array kan memiliki prototype ya, kita akan ambil prototipenya, kemudian kita akan slash.
dot call. Nah, kita akan call argumen. Nah, kita akan panggil argumennya. Nah, dari sini kita bisa gunakan yang sama ya. Misalkan ini kita duplicate, kemudian kita pindah ke bawah ya, ke sini. Nah, ini kita tinggal ganti dengan 2. Ini 2. Kemudian ini kita kasih 2 seperti ini. Kita save. Nah, hasilnya sama ya. Tapi ini lebih pendek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini cara untuk sebelum ES6 atau ES5 ke bawah. Nah, di ES6 ini diperkenalkan cara baru, ada yang namanya from. Nah, kita langsung contohkan ya. Nah, misalkan kita memiliki sebuah function, kemudian ini kita buat array argumen 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa langsung di sini return. Nah, kemudian kita definisikan array dot from. Nah, di sini kita argumen. Nah, ini lebih pendek lagi daripada yang tadi ya. Nah, dari sini kita bisa cetak konsol misalkan ya, konsol dot log. Nah, array from 3. Nah, ini akan kita masukkan 1, misalkan A seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, ini juga sama hasilnya, kita mendapatkan array. Nah, tapi ini lebih pendek lagi daripada yang sebelumnya. Nah, kita juga bisa kita gunakan metode from ini dengan menggunakan pemetaan fungsi ya. Nah, pemetaan fungsi bisa kita kombinasikan dengan from. Nah, contohnya misalkan saya memiliki sebuah function add1 misalkan ya. Add1 ini sebuah fungsi yang isinya menggunakan metode array tadi. Kita akan returnkan sebuah array dan gunakan fungsi from. Nah, di sini kita akan gunakan argumen. Nah, argumennya ini akan kita cek x ini adalah sebuah fungsi panah yang x ditambah dengan 1 x-nya ya. Nah, kemudian kita baru cetak di sini. Console dot log add 1, misalkan kita akan kasih 1 2 3 ya. Kita save. Nah, kita mendapatkan 2 3 4 karena di sini x-nya kita tambahkan dengan 1 ya. Nah, ini juga kita bisa gunakan cara seperti ini. Ataupun kita juga bisa menggunakan this untuk mendapatkan datanya. Misalkan saya buat sebuah variabel untuk core sama dengan misalkan kita kasih 5 6 7 seperti ini ya. Kita memiliki skor 5 6 7. Kemudian kita akan buatkan lagi untuk menampung new score. Ini akan kita ambil dari array dot from. Nah, di sini kita akan isikan core, kemudian nah di sini kita akan gunakan doubler. Kita akan gunakan, oh ini belum ada fungsinya ya. Kita tambahkan dulu fungsinya di sini. Nah, kita buatkan dulu fungsinya. Nah, ini kita buat fungsinya seperti ini misalkan ya. Nah, baru kita panggil ke sini. Doubler, nah, dot double yang ini ya. Nah, ini tidak perlu menggunakan kurung. Nah, kemudian kita masukkan lagi doublernya, si fungsinya. Nah, ini dia menerima 3 parameter. Nah, di sini kita bisa langsung untuk cetak console.log new core. Kita save. Nah, kita mendapatkannya 10, 12, 14. Kenapa? Karena kita ada operasi ini x dikali dengan this faktor. Nah, faktornya adalah 2. Berarti ini 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, 7 kali 2
14. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Kita sudah belajar terkait dengan fungsi from di array yang kita gunakan untuk membuat larik baru dari objek yang mirip dengan larik atau objek yang dapat diubah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.